Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita ketemu lagi meskipun ketemunya lewat layar laptop, tapi semoga atau lewat layar handphone, kayaknya ada yang pakai handphone ini juga. Tapi semoga saja ketemunya kita kali ini tidak mengurangi rasa rindunya untuk ketemu, rasa penasarannya untuk bermain bersama-sama, dan tidak mengurangi semoga nanti kita setelah selesai forum ini, setelah selesai ngobrol ini, nanti menjadi orang yang bisa memanfaatkan liburannya dengan sangat bermanfaat. Salawat serta salam kita sampaikan ke junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah nabi kita, teladan kita, idola kita, superhero terbaik kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, adik-adikku yang dirahmati Allah, Ustadz Nuryanto, ini Ustadz mau tanya dulu, ini adik-adik sama Ustadznya ini dengerin sendiri atau ada orang tuanya di belakangnya ini? Kira-kira ada orang tuanya enggak ini di belakangnya? Atau cuman sendirian dengernya, enggak ada orang tuanya ini? Oh, itu ada yang kelihatan orang tuanya, Mbak Farania ya ini ya. Kelihatan orang tuanya. Ada lagi, Ustadz pengen lihat apakah orang tuanya ikut dengerin gitu. Di sini siapa saja yang orang tuanya ikut dengerin? Ayo, kenapa kok tiba-tiba Ustadz tanya begitu? Karena ini nanti ada hubungannya sama orang tua. Liburan bermanfaat itu harus ada orang tuanya. Kalau udah ada orang tuanya, nanti manfaatnya tidak terasa ya. Ini ayo, siapa saja yang kelihatan orang tuanya, mungkin bisa ditunjukkan orang tuanya, ada ayahnya atau bundanya di sampingnya ya. Ini rata-rata masih ini semua ya, masih videonya tertutup semua ini, jadi tidak kelihatan. Saya menganggap insya Allah ini orang tuanya bisa hadir ya di sini ya, karena nanti kita akan bicara tentang memanfaatkan liburan dengan penuh manfaat. Baik, adik-adik, bapak ibu yang ada bersama dengan adik-adik sekarang, sebelum dimulai Ustadz mau cerita ya. Ustadz mulai dengan sebuah cerita. Apa itu? Cerita tentang hutan berhantu. Nah, ini sore-sore ceritanya sudah serem. Cerita hutan berhantu ini ya. Ini ceritanya tidak ada di Indonesia, ini di luar, nggak tahu di mana, luar negeri sana ya. Cerita tentang hutan berhantu. Nah, ceritanya kayak gimana Ustadz? Mau dengar ceritanya hutan berhantu? Mau dengar ceritanya hutan berhantu? Mau ya. Sekarang Ustadz akan dengerin cerita hutan berhantu. Jadi ada sebuah hutan yang terkenal banyak hantunya. Oh, ini hutan ini banyak hantunya. Mungkin kalau di Indonesia ini hutannya ini banyak hantu seperti apa itu? Apa yang serem-serem itu, kayak pocong, gitu ya. Kayak kuntilanak yang loncat-loncat gitu ya. Kayak adik-adik tahu gondoruo yang rambutnya ngeri panjang gitu ya. Jadi ini ceritanya hutan ini penuh dengan hantu. Lalu ada anak muda lewat hutan ini. Anak muda ini sudah dikasih tahu sama orang-orang kampung. Hei anak muda, jangan lewat hutan itu. Hutannya angker, banyak hantunya. Jangan lewat situ. Tapi anak mudanya itu tidak mau dengerin, dia tetap lewat. Ketika dia masuk hutan, beneran hantunya memunculkan suaranya. Jadi wajahnya tidak kelihatan, tapi suaranya kelihatan. Jadi ketika anak muda ini masuk hutan itu, lalu ada suara, bocah kecil, gitu ya. Kalau hutannya hantunya orang Indonesia gitu ya, ada suara itu kalau orang Indonesia ya. Jadi anak muda ini masuk hutan, lalu ada suara hantu, hai bocah, gitu aja. Langsung bocahnya ketakutan. Ada apa? Maafkan saya mbah gitu.
kamu kenapa masuk hutan ini, gitu kan ya. Kamu kenapa masuk hutan ini? Kalau gini kan harimau, kayaknya hutan apa hantunya kayak harimau gitu ya. Enggak tahu hantunya kayak gimana. Kamu kenapa masuk hutan ini? Apa kata anak muda tadi? Ampun mbak, saya tidak sengaja mbak. Saya mau ke kampung sebelah, harus lewat hutan ini. Apa kata hantunya? Apakah kamu tidak dikasih tahu kalau hutan ini ada hantunya? Oh, itu tambah ketakutan. Ampun mbak, ampun, saya salah mbak, saya tidak akan melewat hutan ini lagi. Apa kata Apa kata hantunya? Karena kamu terlanjur masuk hutan ini, kamu harus dihukum. Oh, bingung ini. Bocahnya bingung. Baik mbak, tolong jangan sakiti saya mbak. Nanti kalau dihukum saya mau mbak. Pokoknya jangan sakiti saya, gitu. Akhirnya apa kata hantunya? Hantunya bilang, sekarang kamu masukkan kepalamu sama tanganmu ke dalam air. Kalau dalam bahasa Inggris itu selulup. Tahu selulup ya adik-adik ya? Kepalanya dimasukkan air, selulup. Tahu selulup ya? Itu kan bahasa Inggris. Orang Kediri itu pinter-pinter bahasa Inggris ya. Selulup gitu. Jadi kepalanya sama tangannya dimasukkan air, selulup. Nah, ketika selulup sama hantunya disuruh, kamu harus memasukkan tanganmu dan mengambil batu di dalam air itu. Jadi ada sungai, kepalanya dimasukkan dalam sungai, tangannya dimasukkan dalam air, plung, disuruh ngambil batu, diambil batunya. Terus apa kata hantunya? Nanti setelah ambil batu, masukkan batu itu ke dalam kantongmu, ke dalam plastikmu, ke dalam tasmu. Dimasukkan sama anak bocah tadi. Sudah dimasukkan, sudah. Setelah kamu ambil batu itu, kamu harus lari jauh keluar dari hutan ini. Tidak boleh kembali ke hutan ini. Oh, ini si bocahnya tanya, mbak, saya boleh selulup lagi? Tidak boleh selulup. Selulup cuma satu kali saja ya. Jangan selulup-selulup, itu nanti basah, nanti masuk angin ya. Keluar dari hutan masa keroan gara-gara masuk air kelamaan ya. Akhirnya dia keluar dari hutan, lari sambil membawa batu yang ada di dalam sakunya. Dia tidak tahu itu batu apa. Dia lari sambil ketakutan. Ampun, saya tidak akan lewat hutan ini, tidak akan lewat hutan ini. Setelah lewat dari hutan, keluar jauh dari hutan, bocah ini penasaran. Anak muda ini penasaran. Ini tadi batunya apa ya? Kok disuruh hantunya ngambil? Apa ya? Lalu dilihat adik-adik, dilihat di dalam sakunya, kantongnya, dilihat isinya apa sih, dibuka, truk, misalnya ini, truk. Oh, kaget, ternyata batu itu tadi bukan batu kerikil, bukan batu apung, bukan batu biasa adik-adik. Tahu ternyata tadi batunya apa? Ternyata tadi itu batunya berlian. Ternyata ada berlian di sungai itu. Karena karena berlian itu berharga, makanya yang jagain hantu supaya tidak diambil orang. Nah, ketika dia pegang berlian, si bocah itu gemeteran. Loh, ternyata ada berlian. Lalu apa kata si bocah tadi? Aduh, eman ya, aduh, rugi ya. Tahu gitu tadi aku ngambilnya banyak, tidak ngambil satu. Tahu gitu aku tadi pas lulup, aku ngambil batu banyak, batu 10 tak ambil semua. Kalau perlu ambil tas kresek, tak masukkan tas kresek semua gitu. Dia mikir, aduh eman ya, rugi ya, ngapain tadi aku selulup tidak ngambil batu banyak. Nah, Ustadz kenapa kok cerita tentang anak atau bocah yang ngambil batunya tadi cuman sedikit? Adik-adik, itu cerita tentang kita kalau lagi liburan. Kita kalau lagi liburan tuh sama seperti cerita anak bocah tadi yang ngambil batunya cuman sedikit. Ketika dia tahu ternyata batunya itu berlian, batunya itu mahal, batunya itu berharga, dia merasa rugi, dia merasa eman. Aduh, rugi ya, kenapa ngambilnya cuman sedikit. Nah, itu sama seperti kita liburan. Liburan itu sebenarnya adik-adik sama seperti sungai tadi. Sama seperti sungai tadi, begitu dinginnya sungai tadi, akhirnya sampai si bocah tadi itu tidak pernah mikir kalau ngambil batu berlian banyak.
Apa maksudnya Ustadz? Sama, liburan itu seperti sungai tadi. Begitu enaknya liburan, begitu santainya liburan, sampai tidak pernah mikir ngambil manfaat dari liburan itu tadi. Akhirnya apa? Liburan selesai, kalau bahasa Inggris getun. Tahu getun ya? Kalau bahasa Inggris itu getun. Getun itu menyesal, merasa kecewa. Aduh, kenapa ya liburan kemarin tidak mengambil manfaat yang banyak? Nah, itu loh. Kenapa kemarin liburannya tidak mengambil manfaat? Aduh, liburanku sudah selesai. Aduh, sekarang sudah masuk sekolah. Nah, kenapa? Karena liburan kemarin tidak diambil manfaat sebanyak-banyaknya. Nah, supaya liburan kita ini tidak tidak berlalu, kita dapat manfaatnya, kita bisa ngambil batu berliannya. Gimana Ustadz caranya liburan itu mendapat manfaat? Nah, ayo, gimana caranya liburan mendapat manfaat? Setidaknya adik-adik ada 3 cara. Liburan dapat manfaat ada 3 cara. Apa itu? Ini cara yang pertama. Cara yang pertama, liburan supaya dapat manfaat. Cara yang pertama adalah, jadi ada 3 caranya itu, 3 cara. BBB. Caranya itu disingkat BBB. Apa itu Ustadz? B yang pertama, supaya liburan itu bermanfaat, maka B yang pertama itu bagaimana cara mengisi liburannya? Bermain. Duh, liburan kok suruh bermain? Iya, liburan tuh waktunya bermain. Bermain kayak gimana Ustadz? Bukan bermain pakai handphone, main handphone, game gini kan ya. Wow, itu yang apa? Yang biasa main game itu yang apa? Yang apa sih gamenya itu? Saya Ustadz nggak ngikuti namanya apa itu? Yang biasa cowok-cowok itu yang tembak-tembakan itu loh, apa namanya? PUBG ya, bener ya? PUBG ya bener ya? PUBG ya atau apalah itu ya? Bukan itu ya, apa? Mobile Legend. Nah, yaitu ya, bukan itu. Maksudnya Ustadz bukan bermain itu. Loh, terus bermain apa Ustadz yang bermanfaat? Bermain yang bermanfaat adalah bermain bersama orang tua, bermain bersama ayah, bermain bersama bunda. Ustadz maksudnya bermain sama bunda itu kayak gimana? Ustadz kasih contoh. Ayo Ustadz kasih contoh. Bermain sama orang tua, bermain sama bunda. Ayo Ustadz kasih contoh. Ustadz tanya dulu sama adik-adik di sini. Siapa adik-adik di sini yang kalau lagi bangun tidur langsung merapikan tempat tidurnya? Ayo, bangun tidur, tempat tidurnya dirapikan. Ayo, angkat tangan. Ayo, yang bangun tidur merapikan sih. Ustadz mau lihat ini siapa yang angkat tangan ini sebentar. Ayo, yang bangun tidur merapikan tempat tidurnya, angkat tangan. Ayo, wow, pinter. Nah, tempat tidurnya ditata gitu kan ya, tempat tidurnya ditata, bagus, itu bagus sih. Nah, sekarang Ustadz kenapa kok tiba-tiba tanya merapikan tempat tidur? Karena sekarang adik-adik bermainnya itu, bermain sama orang tua itu nanti ini semoga orang tuanya ikut dengerin ya di sini ya. Kalau orang tuanya enggak dengerin, tolong dikasih tahu orang tuanya. Mainnya kayak gimana Ustadz? Nanti dalam liburan itu dibuat bermain komandan dan pasukan. Wih, apa itu permainan komandan dan pasukan? Nah, apa itu permainan komandan dan pasukan Ustadz? Ini permainan komandan dan pasukan. Jadi bisa seminggu sekali, bisa dua hari sekali atau 3 hari sekali, nanti janjian sama orang tuanya main komandan dan pasukan. Apa itu Ustadz komandan dan pasukan? Nomor 1, contohnya komandan pasukan adalah, contoh misalnya hari apa ya? Kamis, misalnya hari Kamis. Hari Kamis. Saya ambil contoh misalnya di sini siapa ini? Sebentar, saya lihat ya. Mas Faril, misalnya di sini Ustadz lihat ada namanya Mas Faril. Misalnya Mas Faril nanti ngomong sama orang tuanya, sama ayahnya, sama bundanya. Kalau punya kakak main sama, ada kakaknya ikut juga. Kalau punya adik, adiknya diajak juga. Main apa Ustadz? Main komandan dan pasukan. Apa cara mainnya Ustadz? Begini cara mainnya. Setiap apa istilahnya, entah itu hari Kamis atau hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Minggu, ditunjuk 1 orang jadi komandan.
ditunjuk jadi komandan. Misalnya contoh di sini Mas Faril ya. Hari pertama, hari Kamis pertama nanti Mas Faril jadi komandan. Hari apa istilahnya hari Kamis kedua nanti kakaknya Mas Faril jadi komandan. Terus hari Kamis berikutnya ayahnya yang jadi komandan. Nanti hari Kamis berikutnya lagi bundanya yang jadi komandan. Nah, kalau sudah ada satu komandan, yang lainnya jadi pasukan. Ustadz, permainannya kayak gimana? Jadi satu dibentuk komandannya dulu, siapa yang jadi komandan. Lalu yang kedua, nanti pasukannya harus nurut sama komandan. Ustadz ulangi ya, pasukannya nurut sama komandan. Tugasnya apa Ustadz? Permainannya kayak gimana? Permainannya adalah tiap hari Kamis, terserah ya, tidak harus Kamis ya, bisa Rebo, bisa Jumat, bisa Sabtu, pokoknya ditentukan sendiri di keluarga masing-masing di saat orang tuanya lagi tidak sibuk ya. Tugasnya kayak gimana Ustadz? Setiap saat itu tugasnya adalah beres-beres rumah. Nah, ditentukan. Misalnya Kamis pertama beres-beres kamarnya Mas Faril misalnya ya. Jadi Mas Faril jadi komandan. Nanti Mas Faril ngomong, ayo kakak bagian ngerapiin bantal. Nah, itu pasukannya harus nurut. Terus nanti adik, misalnya adik bagian ngerapiin spray. Nah, nanti adik bagian ngerapiin spray. Ayah bagian apa nyapu, ayahnya yang nyapu gitu ya. Bunda bagian apa misalnya ngerapiin korden gitu. Loh, terus Mas Faril komandannya duduk-duduk minum es teh. Nah, gitu ya. Komandan dong. Komandan cuma perintah gitu ya. Namanya komandan, dia memerintahkan. Tapi kalau merintah enggak boleh keterlaluan ya. Misalnya, ayo ayah ngepel, nyuci baju, nyuci piring, pijitin gitu enggak boleh ya. Itu namanya komandannya keterlaluan gitu kan ya. Itu komandannya tidak berperi kemanusiaan. Nah, jadi nanti gantian adik-adik. Hari Kamis ini misalnya tadi Ustadz nyontohin Mas Faril ya, jadi nanti Kamis depannya gantian, jangan Mas Faril lagi. Nanti Kamis depannya kakaknya Mas Faril yang jadi komandan. Terus yang dibersihkan gantian, jangan kamar, gantian misalnya ruang tamu sekarang, ruang tamu. Ayo, misalnya kakaknya Mas Faril kakaknya namanya siapa? Atau adiknya ya? Punya adik atau punya kakak Mas Faril? Ini mana Mas Faril ini di sini? Oh, ini videonya enggak kelihatan Mas Faril di sini ya. Misalnya Mas Faril punya kakak gitu kan ya. Kakaknya nanti yang jadi komandan dari Kamis berikutnya. Nanti yang dibersihkan ganti, jangan tempat tidur lagi. Yang dibersihkan ruang tamu. Bersihkan ruang tamunya, nanti gantian kakaknya yang jadi komandan. Jadi nanti kakaknya yang ngasih contoh, ayo kursinya dibersihkan, terus apalagi mejanya dibersihkan gitu, terus apalagi kolongnya dibersihkan. Itu kan kolongnya meja kan susah ya, harus masuk ke bawah begini gitu ya, susah itu. Jangan nanti tidak boleh main balas dendam ya di sini ya, tidak boleh ada balas dendam. Misalnya kemarin kakaknya Mas Faril disuruh bersihkan yang susah-susah, sekarang gantian kakaknya, awas ya Faril, nanti tak suruh bersihin yang susah-susah. Awas kamu. Ini enggak boleh ya. Jadi ini permainan tentang belajar jadi komandan yang baik sama belajar jadi pasukan yang baik. Dan permainan ini orang tuanya harus ada, ayah ibunya pas lagi enggak repot ya. Jadi ayahnya nanti ngomong ini sama orang tuanya, sama ayah sama bundanya, ayah bunda, saya dikasih tahu sama Ustadz, nanti di liburan ini disuruh main komandan dan pasukan. Yang jadi pasukan gantian, yang jadi komandan gantian. Nanti dari sini belajar tentang apa? Belajar tentang patuh terhadap komandan, belajar tentang komandannya ngasih perintah yang baik. Nah, ini bermain adik-adik. Nanti permainannya seperti ini, dan ini orang tuanya harus ikut, ayah bundanya harus ikut. Makanya tanya, ayah bunda kapan libur, ayah bunda kapan ndak repot, ayo kita main yuk. Nah, ini mungkin bagusnya adik-adik ini nanti dikasih hadiah. Ngomong sama orang ayah bundanya, bunda nanti kalau yang nyapu paling bersih dapat hadiah, misalnya makan sepuasnya gitu kan ya, sampai gemuk gitu kan ya. Atau yang misalnya nyapunya ndak bersih misalnya dapat hukuman. Apa hukumannya?
ditutup pakai selimut gitu kan ya, terus dipijitin bareng-bareng misalnya gitu. Jadi supaya jadi permainannya menarik ya. Jadi adik-adik nanti ketika liburan ini Ustadz bilang apa, manfaat pertama apa namanya, aktivitas atau kegiatan bermanfaat pertama untuk liburan adalah bermain bersama orang tua ya. Jadi mulai sekarang adik-adik bermainnya jangan bermain sendiri, apalagi mainan handphone kayak begini ini nggak boleh ya, mainnya harus sama orang tua. Jadi mulai sekarang nanti main banyak, Ustadz tadi nyontoin satu permainan seperti itu, nah itu sih banyak permainan-permainan sama orang tua. Nanti bisa bermain tebak-tebakan sama orang tuanya. Jadi mulai sekarang harus bermain. Aduh Ustadz, kenapa sih liburan bermanfaat kok tidak disuruh baca Quran, kok tidak disuruh menghafal, kok tidak disuruh itu? Loh Dek, itu kalau lagi sekolah. Ini kita lagi tidak sekolah, lagi liburan, maka kita bermain, tapi bermainnya harus sama orang tua. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya adik-adik lebih sayang sama orang tuanya, dan orang tuanya lebih kenal sama anak-anaknya. Kan ada tuh yang nanti pas jadi komandan, pas nyuruh-nyuruh gampang, ayo kamu ngepel, kamu nyapu, kamu ini nyuruh-nyuruh gampang. Pas jadi pasukan disuruh kamu ngepel, nggak mau, males, kamu aja. Nah ada kan ya gitu ya, pas nyuruh gampang tapi pas disuruh nggak mau. Ayo siapa yang modelnya kayak gini, pinter jadi bos tapi kalau disuruh nggak mau? Ayo siapa yang kalau disuruh orang tuanya nggak mau? Ayo angkat tangan. Ayo siapa yang kalau disuruh orang tuanya sibuk mainan handphone? Saya bu, ibu ini gangguin aja, ini lo lagi mabar. Nah ayo siapa yang kita kalau disuruh orang tua nggak mau? Nah itu loh, makanya sekarang permainan ini supaya kita belajar sama-sama, orang tuanya belajar untuk mengenali anaknya, anaknya belajar untuk taat dan patuh pada orang tua. Makanya ada bermain bersama. Itu Ustadz tadi nyontohnya pakai permainan komandan sama apa? Komandan sama komandan sama pasukan ya tadi ya. Jadi manfaat liburan bermanfaat yang pertama adalah bermain. Bermain apa? Bermain dengan orang tua. Ustadz, tapi orang tua saya Ustadz sibuk, atau orang tua saya Ustadz tidak sempat main kayak begitu Ustadz. Terus gimana? Ya orang tuanya diajak main yang lain. Yang terpenting mainnya harus sama orang tua. Tidak boleh mainan sendiri, harus main sama orang tua, supaya orang tuanya itu bisa tahu apa istilahnya, bagaimana menjadi apa namanya, bagaimana anaknya itu nanti seperti apa tumbuh kembangnya itu dengan cara bermain. Saya berdoa kepada Allah, semoga ini yang mendengarkan ini ada orang tuanya juga, biar tahu cara memasukkan ilmu, cara memasukkan akhlak, cara memasukkan iman yang terbaik dengan cara bermain. Jadi itu ya, nanti satu, liburan bermanfaat dengan bermain. Oke, sekarang nomor 2 Ustadz, katanya tadi ada selanjutnya apa? Liburan bermanfaat yang kedua. Nomor 1 bermain, nomor 2, nah ini nomor 2 ini kadang adik-adik gak semuanya mau, tapi harus dilakukan. Apa itu? Liburan bermanfaat nomor 2 adalah, kalau B yang pertama bermain, B yang kedua baca. Saya ulangi, Ustadz ulangi. B yang kedua baca. Loh Ustadz, baca apa? Sama seperti yang tadi. Baca apa? Bacanya kalau bisa sama orang tua. Sama orang tua ya. Ada buku-buku bacaan yang adik-adik baca sendiri, tapi ada buku-buku bacaan khususnya buku cerita kalau bisa sama orang tuanya. Yang baca orang tuanya, misalnya cerita tentang nabi-nabi, misalnya cerita tentang apa istilahnya, cerita tentang para sahabat, itu kalau bisa orang tuanya ada, orang tuanya yang cerita. Nanti setelah cerita, nanti kalau dalam bahasa Inggris dibedei, tahu dibedei ya, dikasih tebakan. Ayo nanti setelah orang tuanya baca, ayo adik, tadi ibu atau bunda atau ayah cerita ini, ayo siapa misalnya, contoh Ustadz ya, contoh Ustadz apa misalnya baca buku
baca buku, terus cerita. Terus baca buku, terus cerita. Misalnya ini Ustadz mau cerita tentang siapa? Cerita tentang sahabat gitu kan ya. Cerita tentang sahabat atau cerita tentang Nabi misalnya. Ustadz mau contohin cerita tentang Nabi. Saya yakin adik-adik sering sekali mendengar cerita tentang Nabi-Nabi. Sering sekali. Begitu hebatnya Nabi-Nabi kita. Nah sekarang Ustadz mau cerita tentang misalnya, nah sebentar lagi kan Idul Kurban ya, sebentar lagi Idul Adha ya, tahu ya Idul Adha ya. Nah tahu ya Idul Adha itu ngapain sih? Idul Adha itu ngapain sih? Menyembelih apa? Menyembelih apa? Kurban, menyembelih kambing. Itu dulu ceritanya Nabi Ibrahim itu nyembelih siapa? Kok tiba-tiba kita disuruh nyembelih kambing atau sapi itu? Dulu Nabi Ibrahim nyembelih siapa? Nyembelih Nabi Ismail, betul, atau nyembelih anaknya, ya kan itu anaknya. Nah, sekarang Ustadz mau cerita tentang Nabi Ibrahim, tapi ceritanya lain. Ceritanya lain. Ini semoga nanti bisa dipahami oleh ibu-ibu, diambil pelajarannya oleh ibu-ibu atau bapak-bapak yang sedang melihat tayangan ini, supaya orang tuanya itu bukan cuman punya kewajiban menafkahi, mencari nafkah, tapi orang tua itu punya kewajiban menjadi pendongeng bagi anaknya. Karena ilmu itu masuknya untuk anak-anak lewat dongeng. Oke ya, Ustadz kasih contoh ya. Misalnya Ustadz baca buku nih, isinya dongeng tentang Nabi Ibrahim. Nah, jadi adik-adik, Nabi Ibrahim dulu itu menikah dengan istrinya itu selama 40 tahun. 40 tahun itu ternyata Nabi Ibrahim belum dikaruniai keturunan. 40 tahun belum punya anak. Kasihan Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim sabar. Nah, setelah 40 tahun Nabi Ibrahim dikasih anak, terus dikasih nama Ismail. Ya, tahu semua ya, adik-adik pasti tahu Nabi Ismail. Nah, adik-adik ini ada ceritanya. Ada ceritanya. Setelah anaknya Nabi Ismail itu masih balita, itu anaknya Nabi Ibrahim namanya Ismail itu masih balita. Lalu tiba-tiba adik-adik, Nabi Ibrahim mendapat wahyu dari Allah, mendapat perintah dari Allah. Apa perintahnya Allah? Wahai Ibrahim, apa ya Allah? Tinggalkan istrimu dan anakmu. Kaget Nabi Ibrahim. Tinggalkan istrimu dan anakmu. Loh, ternyata Nabi Ibrahim disuruh Allah meninggalkan istrinya dan anaknya. Nah, mungkin adik-adik tanya, ditinggal di mana Ustadz? Di mall. Zaman itu tidak ada mall. Ya, di pasar, tidak ada pasar, gitu kan ya. Di apa namanya? Di supermarket, tidak ada supermarket. Di Alfamart, Indomart, tidak ada di itu. Jadi dulu itu adik-adik, Nabi Ibrahim disuruh sama Allah meninggalkan istri dan anaknya. Istrinya itu namanya Siti Hajar, anaknya namanya Nabi Ismail, ditinggal di padang pasir. Bayangkan adik-adik, istrinya itu ditinggal, anaknya, istri dan anaknya Ismail itu ditinggal di padang pasir. Yang saat itu adik-adik, padang pasirnya itu tidak ada air. Bayangkan, tidak ada air, tidak ada tumbuhan. Ayo kon, bayangkan, tidak ada air, tidak ada tumbuhan. Yang ketiga, tidak ada penduduk. Bayangkan adik-adik bisa membayangkan lapangan besar, tidak ada orang, tidak ada air, tidak ada orang jualan es cincau, tidak ada orang jualan es teh, es degan, tidak ada, es cao juga tidak ada, gitu kan ya. Apalagi tidak ada orang jualan es degan, tidak ada orang jualan nasi goreng, tidak ada. Jadi lapangannya itu luas tapi tidak ada orang sama sekali. Ayo kon, ini Nabi Ibrahim disuruh sama Allah meninggalkan istrinya Siti Hajar dengan Nabi Ismail. Nabi Ismail saat itu masih kecil, masih bayi, ditinggal di padang yang luas gitu. Nabi Ibrahim karena taat sama Allah, ya patuh sama perintahnya Allah. Ya Allah, kalau ini perintahmu, aku akan patuh ya Allah. Maka Nabi Ibrahim ngomong sama istrinya, wahai istriku, kamu tunggu di sini ya sama anakku, sama anak kita, aku mau pergi. Nabi Ibrahim berbalik badan deh.
Jadi ini istrinya sudah dikasih ngomong, Nabi Ibrahim balik badan. Dia balik badan seperti ini, mau meninggalkan istrinya. Lalu istrinya bilang, ibunya Nabi Ismail ini bilang, "Wahai suamiku, kenapa engkau ninggalkan aku?" Gitu ya. Nabi Ibrahim diem deh. Diem aja, dia noleh ke sana, dia tuh diem, enggak berani noleh karena dia menahan air mata. Enggak tega kan ya, masa anak masih balita ditinggal di padang pasir. Nanti nyusuinya gimana? Ngasih makan ibunya gimana? Oh, enggak ada sama sekali. Lalu kata Nabi Ibrahim, diem aja sambil nahan air mata. Ditanya lagi sama istrinya, "Wahai suamiku, kenapa engkau meninggalkan aku?" Diem aja. Sampai akhirnya Siti Hajar itu megang kerah bajunya Nabi Ibrahim, dipegang seperti ini, terus bilang gini, "Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah?" Dia bilang, "Apakah ini perintah Allah?" Baru Nabi Ibrahim tanpa menoleh. Jadi Nabi Ibrahim cuma begini, adik-adik, begini, istrinya ada di belakang, tanya, "Apakah ini perintah Allah?" Gitu. Nabi Ibrahim menjawab, "Iya, ini perintah Allah." Itu Nabi Ibrahim, adik-adik, menahan diri supaya tidak nangis. Kenapa ya? Karena meninggalkan istri sama anaknya, nahan dia nangis. Lalu apa kata istri Nabi Ibrahim, Siti Hajar itu? "Ya wis, tidak apa-apa. Kalau memang ini perintah Allah, aku akan taat. Tinggalkan aku, tidak apa-apa. Nanti Allah akan mencukupiku." Nah, ini kisahnya ada lanjutannya, adik-adik. Ketika Siti Hajar, kalau dalam bahasa Inggris tuh ngelak, tahu ngelak ya? Ngelak itu kalau dalam bahasa Jawa thirsty. You know thirsty gitu kan ya? Haus. Nah, yaitu maklum ya Ustadz, bahasa Indonesianya agak kacau sudah ya. Haus gitu kan ya. Ketika Nabi Ismail tuh nangis, dia sudah nangis, gitu kan ya. Siti Hajar sudah haus, sudah tidak ada minum, tidak ada makan. Lalu adik-adik, apa yang terjadi? Siti Hajar itu noleh, adik-adik, noleh ke arah sana, kelihatan ada air. Nanti adik-adik kalau sudah saya tidak tahu ini pelajaran IPA kelas 3 atau kelas 4 ya, Ustaz agak lupa sudah. Ada nanti pelajaran IPA kelas 3, kalau tidak kelas 4, namanya Fata Morgana. Apa itu Ustaz Fata Morgana? Jadi kalau adik-adik lihat di jalan, terus jalanan panas banget, itu kayak ada airnya, padahal tidak ada airnya. Itu namanya Fata Morgana. Jadi kalau ngelihat dari jarak jauh, itu seakan-akan jalan itu ada airnya, padahal tidak ada airnya. Itu cuman mata itu kelihatan kayak ada airnya. Itu namanya Fata Morgana. Dan itu Siti Hajar kayak begitu, adik-adik, lihat bukit itu kayak ada airnya. Lari adik-adik. Siti Hajar lari menuju ke bukit sana itu. Nyampe sana ndak ada airnya. Ndak ada airnya. Terus noleh ke arah yang balik tadi. Ada air di sana. Lari ke sana. Lari. Mungkin kalau sekarang anak-anak sekarang goes ya, wush, gitu kan ya. Sampai ke bukit yang sana, dilihat, nggak ada air. Dilihat ke sana, ada air lagi. Noleh ke sana. Ayo noleh. Ini kalau tadi pakai goes, sekarang pakai motor. Gitu kan ya sampai sana ya. Terus dilihat, nggak ada air. Noleh lagi. Di sana ada air. Luar lagi. Kalau ini naik motor, mungkin sekarang naik pesawat. Wush, langsung nyampe sana. Itu kan ya. Nggak ada air. Muter. Ini jadi bukit A sama bukit B, muter sana kemari, ke sana kemari, sampai 7 kali. Nah, ini nama bukitnya Sofa, yang sebelah sini namanya Sofa, yang di sini nama bukitnya Marwah. Akhirnya sekarang kalau adik-adik nanti orang tuanya mungkin yang sudah pernah haji atau yang akan berangkat haji, pasti melakukan ibadah ini, Sofa dan Marwah, lari dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini. Itu sebenarnya ceritanya bundanya Nabi Ismail, namanya Siti Hajar, itu lari deh. Nah, ini yang menarik. Setelah lari capek, tidak nemu air, duduk kecapean, ya Allah, tidak dapat air, ya Allah. Terus Nabi Ismail nangis, tambah nangis, aku udah dapat air, itu kan ya. Pada saat nangis, biasanya adik-adik inget nggak? Kalau adik bayi nangis itu, yang nangis apakah cuman wajahnya? Enggak, biasanya tangannya ikut begini, kakinya ikut gini, nendang itu loh, kakinya nendang itu loh. Nah, ketika kakinya Nabi Ismail itu ketika masih bayi itu nendang, push, nendang. Nah, ya itu benar itu, Mas. Siapa itu, Mas Hansa itu ya? Siapa itu? Hansa sama Najib. Ya, itu betul. Kakinya begini ya, betul, itu betul. Kakinya nendang,
kakinya nendang anu di pasir, nendang tanah. Terus tiba-tiba muncul air. Payur, payur, payur. Dan sampai sekarang adik-adik, airnya tidak pernah habis. Airnya tidak pernah habis. Namanya air Zam-Zam. Nah, Ustadz kenapa cerita seperti ini? Semoga ini ada ibu-ibu yang dengar juga. Ibu-ibu dengar, terus bapak-bapaknya dengar. Baca buku itu, baca buku yang seperti ini adik-adik, bapak ibu. Baca buku sambil mendongeng. Nanti setelah didongengkan, terus ditanyain. Sekarang gantian Ustadz yang tanya, ayo. Pertanyaan Ustadz sekarang, berapa lama? Ayo, pakai isyarat ya, pakai isyarat tangan ya. Jawabnya pakai isyarat tangan. Jawabnya nanti pakai isyarat tangan. Berapa lama Nabi Ibrahim menikah dan tidak punya anak? Ayo, berapa lama? Ayo, berapa? Ayo, pakai isyarat tangan. Pakai isyarat tangan. Berapa? 40. Pinter. Good. Bagus. Sip. Hebat. Nah, lagi. Ustadz tanya lagi. Nanti Ustadz sudah cerita nggak ya? Semoga sudah cerita ya. Yang muter-muter begini. Ayo. Berapa kali ini ibundanya Nabi Ismail yang namanya Siti Hajar tuh lari dari Safa ke Marwah? Ayo, berapa kali? Pakai tangan. Ayo, berapa? 7. Ada yang 7 begini, ada yang begini. Oh, gawaya ya. 7 tek ngene barang anak gaul itu 7-nya begini ya. Oke, Ces, gitu kan ya. Oke, 7, betul. Oke, lagi pertanyaan lagi. Ustadz kasih pertanyaan. Pakai inisial huruf ya, pakai gerakan tangan, inisial huruf depannya. Apa nama air yang ditendang oleh Nabi Ismail terus keluar air? Ayo, air apa namanya? Ada yang begini. Ini huruf apa ini? Begini ini. Ini mah bebek, Mas, bebek. Bukan huruf Z. Nah, itu Z, Zam-Zam gitu kan ya. Atau beginilah ya, Z. Nah, Zam-Zam. Ini bebek, Mas. Kalau begini tuh bebek, mentok atau ular ya. Nah, Ustadz begini ini maksudnya apa? Supaya nanti adik-adik ngomong ya, cerita ya sama orang tuanya. Bunda, belikan buku-buku cerita dong, cerita-cerita Islami, cerita-cerita yang ada manfaatnya. Nanti Bunda sama Ayah tolong ceritain dong. Nanti habis cerita aku ditanyain. Nah, itu loh. Itu nanti jadi manfaat. Jadi kalau adik cuma baca sendirian nanti tidak paham. Tapi kalau orang tuanya yang cerita itu bisa masuk. Oke ya. Jadi B yang pertama tadi apa? Bermain. B yang kedua apa? Baca buku dengan orang tua didongengkan. Lalu yang ketiga, B yang ketiga apa itu? Bantu. Loh Pak Ustadz, apa itu bantu? Banyak. Bisa tadi Ustadz cerita bantu orang tua. Sekarang adik-adik nggak cuma bantu orang tua loh. B yang ketiga ini nggak cuma bantu orang tua loh. Ustadz bantu apa Ustadz? Adik-adik kan tahu ya, sekarang ini zamannya di sekitar kita ada wabah tuh. Ada ada penyakit itu. Terus kita tahu ya di sekitar kita mungkin ada adik-adik yang maaf kalau Ustadz ngomongnya nggak sopan, ada yang keluarga nggak mampu, nggak bisa makan. Nah ini adik ngomong sama orang tuanya, ayah ayo yuk bantu orang lain yuk. Ustadz gimana? Aku masih kecil Ustadz, gimana bisa bantu? Minimal bantu orang ngomong ke orang tua. Bantu misalnya mau bikin ngasih beras, bantu mengikat plastiknya. Bantu, ayah aku kan tiap hari dikasih 10.000 ya, aku yang 2.000 ya tak tabung. Buat apa? Buat sedekah tetangga ya, kasihan lu. Tetangga itu anaknya nggak bisa beli makan. Nah, aku bantu 2.000 ya, aku bantu 1.000 ya. Nah itu B yang ketiga, bantu. Jadi bermanfaat itu bukan cuma bermain, bukan cuma baca buku sambil berdongeng sama orang tua, tapi harus mulai bantu tetangga, bantu orang sekitar. Nanti kayak misalnya ini ada Taklim Kit Azibian ini bikin acara bakti sosial, membantu orang yang tidak mampu. Ngomong sama orang tuanya, ayah, ayo ayah, ini waktunya membantu ayah, waktunya membantu. Sebentar lagi ada apa itu? Idul Kurban. Ngomong sama ayah, bunda ada rezeki lebih dah, ayo bantu orang lainnya pakai kurban.
Nah, sama kayak Nabi Ibrahim. Ustadz kasih tahu ya, Dik ya, ini kenapa harus kurban. Ustadz kasih tahu ya, kenapa kita harus kurban. Adik-adik pernah dengar enggak cerita dari guru ngajinya? Dari guru ngajinya dulu, dari apa namanya, dari ustadzah-ustadzanya, kalau kita nanti menuju surga itu lewat jembatan. Namanya apa? Ada yang tahu? Ayo, jembatan namanya apa? Ayo. Jembatan menuju surga. Ayo, pakai inisial. Ayo, pakai inisial. Hurufnya apa? Ayo. Ayo, bingung. Eng gitu kan ya. Ayo, hurufnya apa? Hurufnya apa? Nah, itu tangannya gini. Itu goyang TikTok kalau begitu ya. Ayo, hurufnya apa? Hurufnya apa? Huruf S. Yo, S iki apa? S. Kalau ini mentok ya, S. Ya sebut lah S pokoknya ya. Nama jembatannya Sirotol Mustaqim ya. Ingat ya adik-adik, kalau ada orang lewat jembatan Sirotol Mustaqim, kalau dia tidak pernah beribadah, jatuh ke bawah. Dan bawahnya apa? Neraka. Tapi kalau orang ibadahnya banyak, dia lewat Sirotol Mustaqim, itu masuk surga. Nah, katanya Nabi Muhammad, orang kalau kurban itu, dia nanti lewat Sirotol Mustaqim pakai kendaraan, tidak jalan kaki. Pakai kendaraan, Ustadz tidak tahu itu kendaraannya goes gitu kan ya, atau kendaraannya motor, tidak tahu Ustadz. Pokoknya katanya pakai kendaraan. Ketika ditanya Ustadz, tanya Nabi, wahai Nabi, kendaraannya apa? Kendaraannya itu dulu ketika hewan yang dikurbankan. Jadi kalau orang tuanya adik-adik ikut kurban, ikut bantu-bantu orang lain dengan salah satunya caranya berkurban, itu nanti kurbannya adik-adik jadi kendaraan masuk surga. Loh, pingin kan orang tuanya, kakaknya, adiknya masuk surga bareng-bareng. Caranya gimana? Berkurban, bantu orang lain. Jadi itu ya 3B untuk memanfaatkan liburan. B yang pertama belajar. B yang pertama bermain. Ustadz maaf salah bicara, maaf ya. B yang pertama bermain sama orang tua kayak tadi komandan-komandanan. B yang kedua baca buku yang kisah para sahabat, para ulama, para nabi dan sebagainya. Orang tuanya yang mendongeng nanti tanya jawab. Lalu B yang ketiga bantu orang lain. Nah, itu nanti liburannya bermanfaat. Baik, sekarang kita mulai. Kalau mau ada pertanyaan dipersilakan. Monggo Ustadz Nuryanto, silakan. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah, materinya menarik sekali. Sekalian. Menarik nggak nih? Terus ya. Tadi Siratul Mustaqim juga sempat disampaikan di materinya Kak Puput ya. Masya Allah. Insya Allah ini saling berkesinambungan, alhamdulillah. Ini Ustaz, kita juga ada beberapa door prize yang kita siapkan untuk adik-adik yang mau bertanya dan siap menjawab kuis dari Kak Nur ataupun Ustadz Naruto, Ustadz Fadzri. Ya. Yang pertama ada tas nih Ustaz. Nah, ini tas ini gratis tutu. Ya, siap-siap. Yang dua penanya dan 2 penjawab kuis dulu. Kemudian juga ada ini apa ya, lepak. Nah, kotak pensil. Ada 2. Sebenarnya masih banyak sekali. Nah, insya Allah kita akan bagi-bagi untuk pada sore hari. Untuk pertama dulu saja. Monggo. Tulis. Aku yang mau. Silakan bisa menjawab angkat tangan. Saya tunjuk 4 dari Kak Nuryanto. Pertanyaannya dari Kak Nur Ustaz ya. Ye, monggo silakan Ustaz. Saya tadi catat menarik sekali, ada kisah Nabi Ibrahim, ada cara bagaimana memaksimalkan liburan dengan ya. Pertanyaan yang pertama, siap-siap. Tangan ya, paling cepat. Ya. Pertanyaannya adalah sebutkan 3 cara mengisi liburan bermanfaat ala taklim kita sepias. Oke, yang pertama tadi saya lihat langsung ini yang pakai akun Hansa dan Najmi. Ya, saya aktifkan dulu suaranya. Ya, silakan menjawab. Dengan siapa, sebutkan nama ya biar tahu. Zulkifli.
Ya, Najmi. 2 ya langsung ya. Tadi yang mencak-mencak tadi. Apa jawabannya? Yang ke-1 bermain bersama orang tua. Yang Bermain kedua bersama baca. Baca. Yang ketiga bantu-bantu orang lain. Bantu-bantu orang lain, bantu-bantu orang tua juga ya. Ya. Ya, alhamdulillah. Betul. Selamat. Nanti kita kasih hadiahnya, nanti kita data Hansa dan Najmi akan dihubungi panitia. Baik, Sat. Ini menarik sekali, Sat. Memang Makasih. ya sama-sama. Ternyata harus melibatkan orang tua tadi ya. Baik waktu bermain, Mbak punya. membaca. Jadi orang tua harus banyak terlibat. Baik, pertanyaan kedua. Siap-siap. Ya, agak sulit ini. Sebutkan 2 bukit yang dilewati oleh Siti Hajar. Ya, saya lihat pilih-pilih ada Kak Mutia di sini, Kak Mutia, ya. Dengar ya, saya nanti klik, silakan berbicara. Dengan Kak siapa? Diulangi lagi mungkin. Mutia, Oh ya, silakan jawabannya Kak Mutia. Bukit Safa dan Bukit Marwah. Betul Ustaz, alhamdulillah. Betul. Ya. Nanti kita hubungi untuk hadiahnya Kak Mutia ya. Makasih. Sama-sama, jazakallahu khairan. Baik. Untuk 2 penanya, silakan yang mau bertanya. Yang mau bertanya nanti dapat hadiah. Angkat tangan. Nah, ini Kak Kaisa dan Naila. Siap bertanya ya. Kak Nur nyalakan mic-nya. 1, 2, 3. Silakan sebutkan namanya. Sebentar. Ya, silakan. Yuk, Kela yang ya. Kenapa kapan kecil lagi? Nah, pertanyaannya Kak Naruto kapan kesini lagi? Kapan kecil lagi? Nah, Insya jawab. Kapan dia Baik. lagi? Baik. Baik. Sibian lagi. Kapan kecil lagi? Sama Spiderman, sama Spiderman. ya, Baik, baik. silakan Kak Naruto. Baik. Ditunggu di ya. Itu pasti tidak. Baik, alhamdulillah. Untuk Mbak Keisha dan Mbak Keila serta teman-teman Taklim Kids Asibian, insya Allah nanti kalau penyakit ini sudah mulai reda, ini virusnya sudah mulai menghilang dikit-dikit, insya Allah Ustadz akan main ke sana lagi ya. Nanti mainnya bareng sama teman-teman superhero lagi ya, nanti bareng rame-rame ngajak Spiderman juga. Ustadz ya punya teman Spiderman ya, sama ada Ultraman juga nanti Ustadz aja ya. Sip, oke, silakan ada lagi. Selamat Kak Kaisa dan Naila. Insya Allah akan mendapatkan hadiah yang Makasih. ya. Baik, Zak, satu kali lagi penanya. Silakan yang ingin bertanya untuk raise hand boleh, angkat tangan atau satu penanya lagi. Nah ini Kak Farania Amrina, silakan kita buka mic-nya. Sebutkan nama dulu. Sebentar. Kak Farania. Nah ini. Bisa nyalakan dari sana mungkin? Nah, sudah, oke. Siapa orang yang pertama kita yang harus bantu? Oh ya. Bagus. Bagus pertanyaannya Kak Farania. Silakan Sat. Baik, Ustadz, siapa orang yang pertama harus kita bantu? Jadi nomor 1 yang wajib kita bantu pertama kali adalah orang tua. Jadi orang tua pertama kali harus dibantu itu orang tua. Ustadz, gimana caranya membantu orang tua? 1, paling gampang 1, membersihkan atau merapikan tempat tidur. Nah, itu sudah bantu orang tua. 2, apalagi kalau habis makan cuci piring sendiri, ya itu sudah bantu orang tua. 3, kalau lihat orang tuanya kecapean gituan ya, langsung dideketi. Bunda, ayah, mau ndak dipijitin? Nah itu sudah bantu orang tua ya. Jadi itu orang pertama yang harus dibantu orang
tua. Lalu adik-adik ini yang terakhir yang paling penting. Apa itu Ustadz? Membantu orang tua paling penting. Paling penting itu membantu orang tua di akhirat. Nah, itu penting. Yang paling penting adalah membantu orang tua di akhirat. Loh, gimana Ustadz caranya membantu orang tua di akhirat? Caranya cuma satu, tidak ada cara yang lain. Apa itu? Menjadi anak soleh soleha. Membantu orang tua itu cuma itu, tidak bisa. Kalau tidak jadi soleh soleha, tidak akan bisa bantu orang tuanya di akhirat. Ya, Ustadz kalau tidak salah dulu pernah cerita di taklim Sibian kemarin, kita Sibian itu, bahwa ada seorang anak yang mau masuk surga, tidak jadi masuk surga gara-gara orang tuanya belum datang. Tapi ketika dia ngomong dia pengen masuk surga kalau orang tuanya sudah datang, akhirnya sama Allah dinaikkan orang tuanya menuju surga. Banyak Ustadz tuh tahu cerita banyak tentang orang tua yang masuk surga gara-gara anaknya, adik-adik. Nah sekarang Ustadz tanya ya, semua bukan cuma Kak Farania. Ustadz tanya, pengen gak masuk surga sama orang tuanya? Ayo pengen dah. Yang pengen masuk surga sama orang tuanya angkat tangan. Ayo angkat tangan. Yang pengen masuk surga sama orang tuanya angkat tangan. Nah, kalau pengen masuk surga bareng orang tuanya harus dibantu orang tuanya. Dengan cara apa? Jadi anak soleh dan soleha. Ya, semoga semuanya Mbak Farania dan adik-adik di sini nanti jadi anak soleh dan soleha ya. Amin. Baik, sudah. Makasih Ustadz. Terima kasih sama-sama Kak. Ya, terima kasih Kak Farania, selamat nanti mendapatkan hadiah dari panitia yang silakan hubungi. Baik Ustadz, waktunya kelihatannya sudah mendekati maghrib. Perlu kita simpulkan adik-adik ya. Jadi untuk mengisi liburan ada 3 cara tadi ya. Pertama, bermain bersama orang tua. Ini diharapkan keterlibatan orang tua untuk bisa menemani adik-adik dan kakak-kakak dalam bermain. Banyak cara. Bermain tadi menarik sekali, pasukan dan komandan. Melatih kepemimpinan saja, melatih yang dipimpin juga sangat menarik sekali. Kedua adalah membaca buku, membaca cerita, keterlibatan orang tua. Orang tua juga harus terus belajar Ustaz tadi, harus membaca. Ya. Kemudian yang ketiga adalah membantu orang tua, membantu eyang kakuk, eyang putri, menyapu dan sebagainya. Luar biasa. Baik Ustaz, perlu kita tutup. Terima kasih atas narasumber sebagai narasumber dalam kesempatan kali ini. Semoga pertemuan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis Ustaz ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.